Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 17 ayat yang ke-15 sampai 19. Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Iman-mu telah menyelamatkan engkau." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Judul renungan kita hari ini adalah Memiliki Hati yang Penuh Syukur. Ditulis oleh Ken Barnes. Sahabat suara kasih, 10 penderita kusta telah disembuhkan. Namun hanya 1 orang yang kembali untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa orang yang telah kembali ini adalah orang asing yang dihina. Kita seringkali kehilangan berkat Tuhan, karena terkadang berkat itu datang melalui orang-orang yang tidak kita setujui. Saya pernah diminta untuk bekerja di Komite Pengarah Perang Salib, yang diadakan oleh Billy Graham Evangelistic Association. Grady Wilson seorang penginjil yang akan berkhotbah. Saya telah diselamatkan dan dipelihara dalam Kristus selama pembaruan karismatik yang terjadi di gereja bagian akhir, pada abad terakhir. Salah satu pusat utama dari iman kita adalah kepercayaan terhadap baptisan Roh Kudus. Salah satu teman saya yang menghadiri gereja, saya mengetahui keterlibatan saya dalam perang salib ini, dan dia berkata kepada saya tidak akan terlibat dengan mereka. Mereka bahkan tidak percaya terhadap baptisan Roh Kudus. Pada waktu itu saya adalah seorang Kristen baru, dan perkataannya mengguncang saya. Saya mulai panik dan memiliki keraguan tentang keterlibatan saya dalam perang salib. Meskipun saya ragu, apa yang telah dikatakan oleh teman saya tidaklah cocok dengan saya, dan saya terus melakukan peran saya, melayani Tuhan sebagai panitia dari acara ini. Hasilnya, saya memiliki pengalaman yang luar biasa. Berhubungan dengan menjangkau jiwa yang terhilang,
Hal itu sama seperti madu daru gunung batu. Orang-orang dari tim Billy Graham telah lupa banyak hal dari apa yang saya ketahui tentang penginjilan. Saya belajar bahwa saya membutuhkan orang-orang yang tidak tahu banyak hal. Persis seperti saya, perbedaan pengetahuan teologi membuat saya merindukan pengalaman yang menakjubkan ini. Hari di mana banyak orang yang hidupnya diubahkan. Sungguh menakjubkan, Tuhan memakai orang yang tidak percaya seperti kita. Salah satu teman dari firman Tuhan tersebut adalah bahwa Tuhan menggunakan orang-orang yang tidak memadai dan penuh kekurangan. Tentu saja pengetahuan teologi gitu itu penting. Tetapi apakah hal tersebut signifikan untuk memecah belah kita? Anda mungkin pernah mendengar tentang pendeta yang berdiskusi dengan Tuhan tentang bekerja di gereja lain. Dia berkata kepada Tuhan, "Saya tidak tahu apakah saya setuju dengan semua yang mereka lakukan." Kemudian Tuhan menjawab, "Aku tidak selalu setuju dengan semua yang kau lakukan, namun aku masih memberkatimu." Rasul Paulus menginstruksikan kita dalam Roma 12 ayat 4-5, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Sahabat suara kasih, ketika kita memisahkan diri dari keluarga Allah, kita sedang mematahkan tubuh Kristus, dan kehilangan sebagian dari karakter Allah. Marilah kita renungkan, orang Samaria yang bersyukur mengungkapkan kepada kita, bahwa mengasihi Tuhan dibuktikan dengan rasa syukur di dalam hati kita, daripada kebenaran teologis dalam pikiran kita. Bapa, nyatakan kepada kami, kebutuhan kami akan orang lain dalam tubuh Kristus. Buka juga mata kami untuk melihat, bahwa jika kami tidak menerima semua saudara dan saudari kami tidak melihat Engkau, seperti orang Samaria yang dihina. Berilah kami hati yang bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami,
sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.